Balikin teman-teman kami. Bebaskan teman-teman kami. Yang di dalam sana buka pintunya. Buka. Saling jaga. Saling lindungi. Kita tinju ke atas bukan ke samping, betul? Tinju kita ke atas bukan ke samping, betul? Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul? Yang bakar bukan kita tapi mereka, betul? Revolusi! Revolusi. Revolusi! Revolusi. Revolusi! Revolusi. Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraloop, Tekarot 007, Masvel, dan Ndru Chan. Ya, kita baca ya, Ndru Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, straw hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela. Kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri. Kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak sekali pikiran-pikiran liar dari masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa pelaku atau provokator atau pihak yang menyusup terhadap demonstrasi itu adalah geng Solo, Pak Jokowi dan teman-teman. Liar sekali itu pikirannya ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa Pak Jokowi itu ingin segera melengsarkan Pak Prabowo Subianto dari jabatan kepresidenan. Karena itu pemerintahannya harus digoyang. Biar apa? Biar yang menggantikannya kelak adalah Gibran putranya sendiri. Nah, ada pikiran liar seperti itu gitu ya. Kemudian ada yang lain yang mengatakan bahwa pelaku atau penyusup di sini itu adalah Ibu Megawati sebagai konteks Ketua Umum PDIP. Kenapa seperti itu? Karena ya PDIP itu kan adalah partai di luar koalisi pemerintahan dan merasa berkepentingan untuk menjatuhkan martabat pemerintahan yang sekarang. Begitu. Makanya kemarin ketika masyarakat itu melabrak, menggeruduk, dan kemudian menjarah rumah-rumah anggota DPR dan pejabat-pejabat terkait, hanya rumah Ibu Puan Maharani saja yang bertahan dan selamat dari penjarahan itu. Nah, wah, teorinya konspiratif sekali gitu ya. Ya tentu saja itu tidak bisa dibenarkan karena memang tidak ada arahnya ke sana gitu. Tapi maksud saya adalah banyak sekali orang-orang berpikir liar tentang siapa sebenarnya provokatornya, siapa sebenarnya orang jahatnya. Ada juga yang berpikir bahwa pelakunya itu adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi yang menciptakan kerusuhan ini, chaos ini adalah Pak Prabowo Subianto dengan barisan militer di belakangnya. Kenapa seperti itu? Ya karena Pak Prabowo menginginkan agar kekuasaan itu sepenuhnya ada di pihak dirinya, entah itu untuk memberantas korupsi, entah itu untuk menghancurkan musuhnya, apapun itu pokoknya ingin dia yang sepenuhnya berkuasa. Dan karena itu maka kemarin-kemarin
secara paksa disahkanlah undang-undang TNI Polri yang baru yang memberikan keleluasaan tentara untuk masuk ke ranah sipil, ke ruang sipil, dan ke peran-peran sipil, dan kemudian sekarang diciptakan chaos yang besar agar ada alasan untuk menciptakan darurat militer, sehingga tentara berkuasa. Ada teori-teori yang seperti itu gitu ya. Atau juga ada teori yang menjelaskan bahwa ya memang demonstran-demonstran kemarin itu diprovokasi, disusupi, ditunggangi oleh pihak asing yang tidak ingin agar Indonesia maju. Begitu ya. Nah, ya teori yang terakhir ini ya walaupun tetap lemah tetapi ya, menjadi tagline bagi pemerintahan, termasuk Pak Prabowo percaya bahwa ada kekuatan asing yang berusaha untuk merongrong Indonesia. Ada keinginan makar dan lain sebagainya. Ngeri, ngeri, ngeri. Peri Irwandi bongkar dalang di balik kerusuhan pada demonstrasi. Jadi menurut Peri Irwandi, ya menurut pernyataannya, bahwa di tanggal 25 itu pendemonya itu bukan dari mahasiswa dan bukan dari serikat buruh. Jadi nggak ada yang koordinasinya gitu. Dan kalian tahu siapa dalangnya? Kalau kalian pengen tahu siapa dalangnya, coba kalian ketik hashtag bubarkan DPR 2025. Pasti kalian kaget siapa dalangnya. Karena sudah dibongkar semua sama Peri Irwandi. Ya kita lihat kan aksi sudah titiknya udah nggak tahu lagi di mana, di setiap titik kita udah melihat aksi gitu, atau kita lihat seruan-seruan yang sifatnya sangat-sangat provokatif untuk saudara-saudara kita ras minoritas atau agama minoritas di Indonesia. Kita mulai melihat ada banyak seruan-seruan yang tidak masuk akal dan beberapa kondisi yang cukup sangat mencekam gitu. Nah untuk itulah video ini gue buat teman-teman. Kalau kalian berpikir apa yang harus kita lakukan sekarang, yang harus kita lakukan sekarang adalah bertahan hidup. Jangan gampang terpancing, terprovokasi. Cek and dicek apapun yang kalian lihat, saksikan dan dengar. Kasih ruang untuk berpikir dengan jelas, teman-teman. Semarah apapun lu, seemosi apapun lu, karena kita nggak pernah tahu siapa yang berusaha mengambil keuntungan dari situasi ini semua. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Nah buat pemerintah, kalian adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dari semua kerusuhan dan keributan ini. Maaf saja tidak cukup, kita butuh tanggung jawab yang lebih. Kita butuh ada yang takes the responsibility, kita butuh evaluasi besar-besaran, kita butuh perubahan besar-besaran. Mau itu presiden, ketua DPR, Kapolri, Panglima dan lain sebagainya. At least di momen kayak gini, kalau kalian benar-benar menyayangi nyawa kalian sendiri dan jabatan yang benar-benar kalian perjuangkan itu, ya lakukanlah hal yang benar gitu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Ferry Irwandi ya adalah konten kreator, YouTuber yang sangat kritis terhadap isu-isu sosial ya. Dan Ferry Irwandi ini teman-teman juga sangat terkenal ya di dunia kreator ya. Beliau ini juga seorang yang sangat kritis ya terhadap pemerintah ya, ketika ada kebijakan yang tidak pro rakyat. Nah kali ini Ferry Irwandi ini teman-teman luar biasa sekali bagaimana ia membuat sebuah video yang sangat viral ya. Beliau mengungkapkan bahwa ada dalang di balik daripada demo atau kerusuhan kemarin. Kalau kita lihat bagaimana Ferry Irwandi pun mengatakan bahwa ia telah diminta di beberapa pihak kepolisian ya untuk mengungkapkan siapa sebenarnya provokator yang melakukan perusakan selama ini. Dan Ferry Irwandi itu bahkan diundang di beberapa stasiun televisi teman-teman. Cerdasnya bahwa Ferry Irwandi itu mengungkapkan clue-clue atau kode-kode yang dianggap itu memang tujuannya siapa sebenarnya provokatornya. Dan benar saja bahwa akhirnya pihak kepolisian menangkap bahwa ada seorang ya, ada beberapa orang yang ditangkap ya, yang diduga menjadi provokator daripada kerusuhan kemarin. Bagaimana menurut kalian?